Orang benar akan bertunas seperti pohon korma dan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mazmur pasal 92 ayat 13. Firman Tuhan di pagi hari ini, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, yang akan kita dengarkan bersama-sama dan pikirkan bersama-sama, memakai dua gambaran tentang orang benar. Gambaran yang pertama adalah pohon kurma, dan gambaran yang kedua adalah pohon aras. Izinkan saya pagi hari ini mengajak jemaat Tuhan untuk merenungkan tentang bagian pertama ketika orang percaya digambarkan seperti pohon kurma. Menarik sekali karena firman Tuhan di sini memakai sebuah analogi atau gambaran atau pengumpamaan di mana orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, orang yang hidup menurut perkenanan Tuhan, orang yang menghidupi firman Tuhan, orang yang hidup di jalan-jalan Tuhan, digambarkan seperti pohon kurma. Apa yang menarik dengan pohon kurma? Apa yang istimewa dengan pohon kurma sehingga orang yang berkenan di hadapan Tuhan digambarkan seperti pohon kurma? Ketika menelusuri, mencari tahu tentang pohon kurma, ternyata sangat menarik, Bapak, Ibu, dan Saudara yang ke dalam Tuhan. Pohon kurma adalah pohon yang sejak ditanam mengalami proses yang tidak mudah. Lalu kemudian dia harus bertumbuh di tempat yang tidak mudah. Lalu kemudian dia harus ada terus-menerus sampai dia mati di tempat yang tidak mudah. Bayangkan ketika seorang yang hendak menanam pohon kurma, orang itu akan menggali tanah yang cukup dalam sekitar 2 meter atau lebih, lalu kemudian meletakkan biji kurma di sana, lalu kemudian menimbun dengan batu-batu besar, lalu kemudian ditutup dengan tanah. Biji kurma itu harus berusaha untuk bisa memecahkan cangkangnya, lalu kemudian menerobos bebatuan itu ke dalam jauh. Lalu kemudian akar-akarnya harus menjangkau air. Sebelum akarnya sampai kepada air, maka tunas belum tumbuh. Ketika akar itu menyentuh air, maka tunas tumbuh dan harus berjuang keluar memecahkan batuan yang besar itu. Tetapi pohon kurma yang tidak menyerah ini akhirnya menjadi pohon yang tumbuh besar dan kuat. Yang menarik lagi adalah ketika berbicara tentang pohon kurma, maka kita berbicara tentang bagaimana keberadaan atau eksistensi pohon kurma ini yang akhirnya menjadi berkat bagi kehidupan lain. Ketika pohon kurma ini bertumbuh besar, maka akar-akarnya semakin banyak, akar-akarnya semakin luas, dan yang menarik menurut para ahli, akar-akar itu akan menjalin dan berbentuk seperti mangkuk sehingga ketika ada air akan tertampung di situ, dan lambat laun air menjadi semakin banyak, dan timbullah oase. Yang menarik adalah bukan pohon kurma ada karena oase, tetapi oase ada karena pohon kurma. Kehadiran pohon kurma menjadi berkat bagi para pejalan kaki yang melintas, bagi binatang-binatang, bagi tumbuhan-tumbuhan yang lain. Intinya adalah bukan hanya pohon kurma adalah pohon yang berjuang untuk terus bertahan, tetapi juga pohon kurma adalah pohon yang menjadi berkat bagi kehidupan lain. Bahkan rasanya, buahnya bisa kita nikmati sampai hari ini. Oleh karena tidak heran ketika orang percaya digambarkan seperti pohon kurma. Bapak, Ibu, dan saudara yang semua dalam Tuhan, kehidupan orang percaya, kehidupan orang benar adalah kehidupan yang terpelihara, kuat meskipun banyak tantangan, kehidupan yang terjaga meskipun banyak sekali persoalan, tetapi kehidupan orang benar adalah kehidupan yang menjadi berkat bagi sesamanya, kehidupan yang berguna bagi sesamanya, kehidupan yang memberi dampak dan buah bagi kehidupan lain. Biarlah kehidupan kita seperti kehidupan kurma yang difirmankan di dalam Mazmur pasal 92 ayat yang ke-13. Jemaat Tuhan, biarlah firman Tuhan yang menjadi kekuatan buat kita, pengingat bahwa mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kami diajarkan untuk terus hidup benar di hadapan Tuhan, berlaku, bertindak, berpikir sesuai dengan kebenaran-Mu, sehingga kami seperti pohon kurma yang meskipun susah, tetapi kami diberikan kekuatan untuk terus bertahan, menang, tetapi juga kehidupan kami adalah kehidupan yang berbuah dan menjadi berkat. Terima kasih untuk rahmat dan kemurahan-Mu, mengucap syukur karena Tuhan mengasihi kami. Berkati kami hari ini Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.